Cinta yang tumbuh di kebun terong. Pekerjaan di kebun terong ternyata lebih berat dari yang dibayangkan. Pinggang harus terus membungkuk dan bulu-bulu kasar pada batang terong membuat lengan terasa gatal dan perih. Sri sedang fokus memetik terong di salah satu ujung kebun dengan posisi membungkuk. Tiba-tiba, sesuatu yang kencang dan keras menghantam pinggangnya dari belakang. Sri yang terkejut menoleh ke belakang dan melihat Budi sudah berdiri di sana. Selamat datang dan terima kasih telah mengunjungi kanal Kisah Hidup hari ini. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Sri Hartini, 54 tahun, berdiri di peron stasiun Gambir, Jakarta, menunggu kereta api menuju Yogyakarta. Sebuah tas travel kecil di tangannya adalah seluruh harta miliknya. Sudah sebulan sejak warung makan kecil yang ia kelola selama 25 tahun terpaksa tutup. Kesulitan yang dimulai sejak pandemi COVID-19 berlanjut dengan kenaikan harga bahan pokok dan biaya sewa hingga akhirnya ia tak mampu lagi bertahan. Di dalam kereta sambil menatap keluar jendela, Sri menghela napas panjang. Ia telah berjuang keras membesarkan seorang putri, seorang diri. Namun putrinya itu pun telah berimigrasi ke Kanada setelah menikah. Mereka hanya berkomunikasi sekali atau 2 kali sebulan. Itu pun sekadar menanyakan kabar. Tabungan hari tua yang ia miliki hanyalah uang puluhan juta rupiah dari sisa uang sewa kontrakannya. Setibanya di desa kelahirannya, Sri disambut oleh Yanti, teman masa kecilnya yang sudah 30 tahun tidak ia temui. Yanti tinggal di desa itu sambil mengelola sebuah warung kelontong kecil. Sri, kamu pasti lelah sekali. Untuk sementara, tinggallah di kamar kosong di rumahku sambil pelan-pelan memikirkan langkah selanjutnya, kata Yanti dengan hangat. Hati Sri tersentuh dan matanya berkaca-kaca. Di Jakarta, ia hidup tanpa pernah menyapa tetangga dan kini ia baru sadar betapa ia merindukan kehangatan kampung halaman. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah datang ke rumah Yanti. Akhir-akhir ini kami kekurangan tenaga kerja. Ada yang mencari orang untuk kerja sementara di kebun terong. Upahnya sekitar Rp100.000 per hari. Kalau Bu Sri berminat, besok bisa mulai, katanya. Sri ragu sejenak. Seumur hidup ia hanya bekerja di warung makan. Apakah ia bisa bekerja di ladang? Namun ia sangat membutuhkan penghasilan dan yang terpenting jika hanya berdiam diri di rumah ia hanya akan tenggelam dalam pikiran-pikiran sedih. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Baik Pak, saya akan coba. Kemana saya harus pergi? Keesokan harinya pukul 7 pagi, Sri berjalan menuju kebun terong di pinggiran desa. Di kebun yang luas itu sudah ada beberapa orang yang bekerja. Sebagian besar adalah ibu-ibu berusia 50-an dan di salah satu sudut ada seorang pria yang tampak pendiam. Anda orang baru, ya? Saya Budi Santoso. Pria itu menghampiri Sri dan memperkenalkan diri. Budi, yang tampaknya berusia akhir 50-an, bertubuh tinggi dan tegap, namun ada sorot kesepian di matanya. Ia tidak banyak bicara dan ekspresinya kaku, membuat kesan pertamanya terasa dingin. Saya Sri Hartini. Mohon bimbingannya Pak, jawab Sri. Budi hanya mengangguk lalu mulai memberikan arahan kerja kepada yang lain. Ia menjelaskan cara memetik terong, cara menanganinya agar tidak rusak dan standar pemilahan berdasarkan ukuran. Pekerjaan di hari pertama terasa sangat berat. Pinggangnya harus terus membungkuk dan bulu-bulu kasar di batang terong membuat lengannya gatal dan perih. Di bawah terik matahari musim kemarau, keringat bercucuran deras. Karena tidak sarapan, ia bahkan merasa sedikit pusing. Baru saat jam makan siang ia bisa duduk beristirahat di tempat teduh. Pasti berat ya, karena baru pertama kali. Nanti juga terbiasa, kata Budi sambil menyodorkan sebotol air mineral. Di balik penampilannya yang kaku, Sri bisa merasakan kepeduliannya.
Sri mengangguk dan meminum air itu. Pada hari kedua, Sri sudah sedikit lebih terbiasa dengan pekerjaan. Ia mulai menemukan ritme memetik terong dan pinggangnya tidak sesakit hari pertama. Namun, punggung dan bahunya masih terasa kaku saat sore hari. Budi tetap tidak banyak bicara, tetapi jika melihat Sri kesulitan, ia diam-diam akan datang membantu. Entah itu mengangkat kotak terong yang berat atau sekadar memberikan air minum, kepedulian kecil itu sangat berarti bagi Sri. Pak Budi sudah lama bekerja di sini? Tanya Sri hati-hati saat makan siang. Budi yang sedang menyantap bekalnya berhenti sejenak lalu menjawab, sekitar 3 tahun. Dulu saya kerja di proyek bangunan, tapi cedera pinggang, jadi pindah ke sini. Oh, begitu ya. Saya juga dulu punya warung di Jakarta tapi terpaksa tutup, makanya saya pulang ke sini. Budi mengangguk tetapi tidak melanjutkan percakapan. Melihat itu, Sri merasa canggung, berpikir mungkin ia salah bicara. 1 jam setelah pekerjaan sore dimulai, Sri sedang membungkuk memetik terong di ujung kebun. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menghantam punggungnya. Ia terkejut dan menoleh ke belakang. Air dingin menyemprot punggung dan pinggangnya dengan kuat. Astaga, Sri terkejut hingga kehilangan keseimbangan dan terduduk. Selang air yang digunakan untuk menyiram kebun terong tiba-tiba bergeser karena tekanan air yang kuat dan menyemprotkan air ke arahnya. Pakaiannya basah kuyup dan karena kaget ia tidak bisa langsung berdiri. Saat itulah Budi berlari menghampirinya. Ia segera meraih selang dan mengarahkan semburan air ke sisi lain lalu mengulurkan tangannya kepada Sri. Anda tidak apa-apa? Ayo, bangun. Tangan Budi yang hangat dan kasar menopang pinggang Sri untuk membantunya berdiri. Pada saat itu, Sri merasakan kehangatan sentuhan manusia untuk pertama kalinya setelah sekian lama dan jantungnya berdebar kencang. Sudah lebih dari 15 tahun sejak ia bercerai, ia tidak pernah merasakan sentuhan seorang pria. Terima kasih, saya tidak apa-apa, kata Sri, meskipun suaranya sedikit bergetar. Budi menatapnya sejenak, lalu mengeluarkan handuk kecil dari saku celana kerjanya dan memberikannya pada Sri. Baju Anda basah semua, pulanglah lebih awal hari ini. Terima kasih, Pak. Saat Sri menerima handuk itu, jari-jari mereka bersentuhan sejenak. Sri merasa seperti tersengat listrik. Budi juga menatap Sri sejenak, dan ada kilasan emosi yang berbeda di matanya. Perlu saya antar pulang? Tidak apa-apa. Saya bisa jalan sendiri. Sri menjawab dengan wajah memerah. Malam itu, bahkan saat mandi, Sri terus teringat kejadian di siang hari. Sentuhan hangat tangan Budi, tatapan matanya yang khawatir, dan kehangatan dari handuk yang diberikannya, semuanya terasa begitu baru baginya. Yanti sudah menyiapkan makan malam dan memanggil Sri. Sri, ayo makan. Tumben pulang cepat hari ini. Iya, bajuku basah. Jadi, aku pulang lebih awal. Ada apa? Sri menceritakan kejadian hari itu secara singkat. Setelah mendengar ceritanya, Yanti tersenyum penuh arti. Jadi Pak Budi yang begitu. Orang itu kan biasanya pendiam dan dingin. Tapi sepertinya akhir-akhir ini dia sedikit berubah ya. Maksudmu? Tidak. Sudahlah, ayo makan. Namun, ucapan Yanti membuat wajah Sri terasa panas. Ia khawatir Yanti bisa menebak perasaannya. Keesokan harinya, Sri tiba di kebun terong lebih awal dari biasanya. Ia merasa tidak enak karena pulang lebih cepat kemarin. Budi sudah ada di sana, sedang mempersiapkan pekerjaan untuk hari itu. Pagi sekali datangnya. Badan Anda tidak apa-apa, Budi menyapanya lebih dulu, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Iya Pak, saya baik-baik saja, maaf soal kemarin. Justru saya yang minta maaf, seharusnya saya lebih hati-hati.
Keheningan canggung menyelimuti mereka, tetapi terasa ada kehangatan yang berbeda dari hari kemarin. Saat jam makan siang, Budi mengeluarkan 2 butir telur rebus bersama bekalnya. Ia memberikan salah satunya kepada Sri. "Makanlah ini, Bu, perlu tambahan energi." "Terima kasih, Pak, tapi bukankah ini untuk Bapak?" "Saya punya 2. Sebenarnya, Budi sengaja merebus 1 telur tambahan pagi itu setelah melihat Sri tampak pusing di hari pertama. Sri menerima telur itu dengan rasa terima kasih. Sudah lama sekali ia tidak merasakan perhatian sekecil ini. Saat tinggal sendirian di Jakarta, tidak ada yang pernah memperhatikannya. "Pak Budi, punya keluarga?" tanya Sri. "Hati-hati." Budi, yang sedang mengupas telur, menghentikan gerakannya. Ia menatap ke kejauhan sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak ada. "Oh, maaf. Seharusnya saya tidak bertanya." "Tidak apa-apa. Bu Sri sendiri bagaimana?" "Saya juga tinggal sendiri. Punya 1 anak perempuan, tapi dia tinggal di luar negeri." Budi mengangguk. Mereka berdua menyadari bahwa mereka memiliki kesamaan, sama-sama hidup sendiri. Menjelang sore, kaki Sri terasa kram karena terus-menerus berdiri. Saat ia sedang beristirahat sejenak di kursi, Budi mendekat. "Kakinya sakit, Bu?" "Agak kram." "Terlalu lama berdiri." Budi ragu sejenak lalu mengeluarkan selembar koyo dari sakunya. "Coba tempelkan ini, mungkin bisa membantu." "Wah, terima kasih." Saat Sri hendak mengambilnya, Budi berkata, "Biar saya bantu tempelkan, akan sulit kalau sendirian." Sri ragu sejenak, tapi kakinya benar-benar sakit dan ia merasa tawaran Budi tulus. "Baiklah, kalau merepotkan." Budi dengan hati-hati menempelkan koyo di betis Sri. Sentuhannya terasa lebih lembut dari yang ia duga. Caranya memijat otot untuk meredakannya tampak sangat terampil. "Di mana Bapak belajar seperti ini?" "Dulu waktu kerja di proyek, kami sering saling bantu. Pekerja kasar kan sering sakit di mana-mana." "Oh, begitu ya." Sambil menerima sentuhan Budi, Sri merasakan perhatian hangat seseorang setelah sekian lama. Bahkan, selama pernikahannya, suaminya tidak pernah merawatnya dengan begitu teliti. Kalau sakit sendirian, sembuhnya lama. Kalau tidak merawat diri sendiri, badan yang akan menderita, kata Budi pelan. Dari kata-katanya, terasa kedalaman yang lahir dari pengalaman. "Pak Budi pasti sudah melalui banyak kesulitan, ya?" "Ya, bukankah hidup memang seperti itu?" Budi tersenyum pahit. Dari ekspresinya, Sri bisa merasakan bahwa pria ini juga memikul banyak luka. Setelah selesai menempelkan koyo, Budi berdiri dan berkata, "Mulai besok, istirahatlah sesekali sambil duduk. Jangan terlalu memaksakan diri." "Terima kasih banyak." Malam itu, saat makan malam bersama Yanti, Sri memberanikan diri bertanya tentang Budi. "Yanti, aku sedikit penasaran tentang Pak Budi." Yanti meletakkan sendoknya dan menatap Sri. "Kenapa kamu tertarik padanya?" "Bukan begitu, hanya saja kami bekerja bersama, jadi aku penasaran. Dia bukan orang asli sini, datang sekitar 5 tahun yang lalu. Awalnya dia benar-benar tidak bicara dan tidak mau bergaul dengan siapa pun. Tapi para tetua di desa berbisik-bisik, katanya hebat sekali orang itu bisa tetap hidup dengan tegar setelah kejadian itu." "Kejadian apa?" "Aku tidak tahu persis detailnya. Ada yang bilang dia kehilangan keluarganya, tapi karena dia sendiri tidak pernah cerita, jadi tidak ada yang tahu pasti. Dia hanya hidup menyendiri dengan tenang." Hati Sri terasa berat. Ia merasakan bahwa Budi memiliki masa lalu yang menyakitkan yang tidak ia ketahui. Tapi sepertinya akhir-akhir ini dia sedikit berubah. Kata orang-orang desa, ekspresinya lebih cerah dari sebelumnya. "Benarkah?" "Iya, jangan-jangan karena kamu datang ya." Yanti tersenyum menggoda.
Wajah Sri memerah dan ia menyangkal, "Apa-apaan sih kamu? Kami hanya rekan kerja." Namun, di sudut hatinya, ia merasa akan senang jika Budi menjadi sedikit lebih cerah karena dirinya. Pada saat yang sama, ia juga penasaran dengan masa lalu Budi yang menyakitkan. Malam itu, bahkan saat berbaring di tempat tidur, Sri terus teringat sentuhan hangat tangan Budi. Itu adalah debaran yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, di sisi lain, ia tidak yakin apakah pantas merasakan perasaan seperti ini. Rasanya, canggung memiliki perasaan seperti ini di usianya yang sudah lebih dari 50 tahun. Seminggu berlalu dan Sri sudah sepenuhnya beradaptasi dengan pekerjaan di kebun terong. Ia dan Budi juga sudah bisa mengobrol dengan lebih alami. Meskipun hanya sebatas duduk berdampingan saat makan siang dan saling menanyakan kabar, bagi Sri itu adalah waktu yang berharga. Suatu sore, Sri sedang memetik terong sendirian di salah satu ujung kebun. Pekerja lain sedang berada di sisi seberangnya. Saat itulah matanya tertuju pada sebuah gudang tua di sudut kebun. Sebagian atapnya runtuh dan pintunya setengah terbuka, tampak seperti bangunan terlantar. Karena penasaran, Sri berhenti sejenak dan mendekati gudang itu. Saat mengintip ke dalam, ia melihat peralatan pertanian berserakan dan di salah satu sudut ada tumpukan pot bunga yang pecah. Namun, di lantai ia melihat sebuah bingkai foto tergeletak tertelungkup. Sri dengan hati-hati mengambil bingkai itu. Kacanya retak, tetapi fotonya masih terlihat jelas. Di dalam foto itu, seorang pria muda, seorang wanita, dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 atau 6 tahun tersenyum bersama, tampak seperti foto keluarga. Di bagian belakang, tertulis dengan pulpen, "Keluarga Budi, 1997. Sri terkejut. Pria muda di foto itu sangat mirip dengan Budi. Itu pasti Budi 28 tahun yang lalu. "Sedang apa Anda di sana?" Suara Budi terdengar dari belakang. Sri terkejut hingga nyaris menjatuhkan bingkai foto itu. "Ah, Pak Budi, saya lihat ada gudang ini, jadi saya iseng melihat-lihat." Budi mendekat dan melihat bingkai yang dipegang Sri. Wajahnya langsung mengeras. "Di mana Anda menemukannya?" "Tadi tergeletak di lantai." "Apakah ini foto keluarga Bapa?" Budi terdiam sejenak. Ia mengambil bingkai itu dan menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Foto lama. "Ini keluarga Bapa kan?" "Anaknya lucu sekali," kata Sri hati-hati. Ia bisa melihat ekspresi Budi semakin muram. "Itu putra saya. Dan istri saya, sekarang mereka di mana?" Budi memalingkan wajahnya. Suaranya terdengar bergetar. Keduanya sudah tidak ada. Hati Sri terasa sesak mendengar jawaban Budi. Ia bisa menebak arti dari kata, "Tidak ada, maafkan saya. Seharusnya saya tidak bertanya." "Tidak apa-apa." Budi duduk di sebuah kursi di dalam gudang. Sri pun duduk di sebelahnya. Setelah hening beberapa saat, Budi mulai bicara. "Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya sedang kerja lembur di proyek bangunan. Istri saya pergi ke supermarket bersama anak saya, lalu mereka mengalami kecelakaan lalu lintas." Suara Budi semakin pelat. "Hari itu, istri saya menelepon, katanya Heru ingin membelikan hadiah untuk ayahnya, jadi mereka pergi ke supermarket. Dia bilang agar saya cepat pulang, tapi saya bilang akan menyelesaikan pekerjaan dulu." Sri menatap profil Budi dari samping. Bahunya bergetar pelan. "Seandainya waktu itu saya berhenti bekerja dan pergi bersama mereka atau menyuruh mereka pergi di hari lain." "Oh, Pak Budi," panggil Sri pelan. "Itu bukan salah Bapa. Secara logika saya tahu, tapi hati saya tidak bisa menerimanya. Setelah itu, saya jadi sulit bergaul dengan orang."
Setiap kali bertemu orang pasti ada saja yang bicara soal keluarga, dan setiap kali itu terjadi, saya selalu teringat orang-orang yang tidak bisa saya lindungi. Budi tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Sri bisa merasakan betapa dalam lukanya. Hadi, karena itu Bapak pindah ke desa ini? Iya, saya ingin hidup tenang di tempat di mana tidak ada yang mengenal saya. Budi kemudian menatap Sri. Tapi akhir-akhir ini sedikit berbeda. Rasanya tidak apa-apa untuk berbicara dengan seseorang setelah sekian lama. Mata Sri berkaca-kaca. Ia juga merasakan kesepian yang sama selama ini. Saya juga begitu. Setelah bercerai, saya hidup sibuk membesarkan anak perempuan saya. Tapi setelah dia pergi ke luar negeri, saya merasa benar-benar sendirian. Di Jakarta, meskipun banyak orang di sekitar, saya tetap merasa sendiri. Pasti berat sekali ya, Bu. Pekerjaan di warung memang berat, tapi saya bertahan demi anak saya. Tapi setelah dia tidak ada, semangat saya hilang. Makanya warung saya akhirnya tutup. Mereka berdua bisa saling memahami rasa sakit masing-masing. Meskipun luka mereka berbeda, rasa kesepian karena hidup sendiri itu sama. Tapi setelah datang ke sini dan bertemu Pak Budi, saya merasa tidak sendirian lagi, kata Sri. Mendengar itu, Budi mengangkat kepalanya. Ada cahaya yang berbeda di matanya. Saya juga, jawab Budi pelan. Mereka saling menatap sejenak. Tanpa kata-kata, rasanya hati mereka saling terhubung. Matahari mulai terbenam, menandakan waktu kerja sore telah usai. Budi berdiri sambil menatap kembali bingkai foto itu. Foto ini harus saya simpan lagi dengan baik. Iya Pak, itu foto yang sangat berharga, kata Sri. Budi mengangguk dan dengan hati-hati memeluk bingkai itu sambil keluar dari gudang. Malam itu, Sri dengan hati-hati menceritakan kejadian hari itu kepada Yanti. Oh, jadi begitu ceritanya. Pantas saja dia hidup sendiri, kata Yanti dengan ekspresi prihatin. Pasti berat sekali rasanya. Kehilangan keluarga itu sakitnya luar biasa. Iya. Tapi setelah bicara dengannya hari ini, rasanya ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Rasanya kami jadi lebih saling mengenal dan perasaan bahwa aku tidak sendirian. Yanti tersenyum penuh arti. Sri, jangan-jangan kamu suka sama dia. Apa-apaan sih? Sri menyangkal dengan wajah memerah, tapi di sudut hatinya ia tahu ucapan Yanti benar. Perasaannya pada Budi sudah lebih dari sekadar persahabatan rekan kerja. Sejak hari berikutnya, ada perubahan aneh di antara Budi dan Sri. Setelah saling mengetahui masa lalu yang menyakitkan, mereka menjadi lebih mudah mengobrol. Budi memang masih pendiam, tetapi tatapan matanya pada Sri menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, pada hari Sabtu malam, Sri sedang menggoreng terong tepung di dapur rumah Yanti. Aroma terong segar dari kebun yang digoreng garing tercium harum. Sri, terong gorengmu kelihatannya enak sekali, baunya sampai ke sini, kata Yanti sambil masuk ke dapur. Iya, sudah lama tidak membuat ini, tapi sepertinya aku membuatnya terlalu banyak. Kenapa bikin sebanyak ini? Sri ragu sejenak lalu berkata, aku jadi teringat Pak Budi. Kalau tinggal sendiri, kan jarang makan yang seperti ini. Yanti tersenyum lebar. Kalau begitu, antarkan saja ke sana. Lagi pula, ini terlalu banyak untuk kita berdua. Memangnya boleh? Kenapa tidak? Bertukar lauk dengan tetangga kan hal yang biasa. Setelah berpikir sejenak, Sri membungkus sebagian terong goreng itu dan pergi ke rumah Budi. Budi tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa. Berdiri di depan gerbang, Sri ragu-ragu. Ia khawatir kedatangannya yang tiba-tiba akan merepotkan Budi. Namun ia memberanikan diri menekan bel. Siapa? Suara Budi terdengar dari dalam.
Ini saya Sri, Pak. Apakah ada waktu sebentar? Tak lama kemudian, pintu terbuka. Budi mengenakan pakaian santai dan penampilannya yang nyaman di rumah entah kenapa terlihat menarik. Ada apa, Bu? Tadi saya membuat terong goreng, tapi kebanyakan saya bawa sedikit untuk Bapak coba. Sri menyodorkan wadah makanan itu. Budi tampak terkejut sejenak. Wah, repot-repot sekali. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, kita kan rekan kerja, hal seperti ini biasa. Budi menerima wadah itu, lalu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mau masuk dulu? Tidak enak kalau hanya menerima ini, lalu menyuruh ibu pulang. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, silakan masuk. Rumah Budi ternyata lebih rapi dari yang dibayangkan. Untuk rumah pria yang tinggal sendiri, semuanya tertata dengan baik. Di salah satu sudut ruang tamu, ada rak buku yang tertata rapi dan meja makan kecilnya pun tampak bersih. Silakan duduk, saya buatkan teh ya. Tidak usah repot-repot, Pak. Namun, Budi sudah berjalan ke dapur untuk menyeduh teh. Sri melihat-lihat ruang tamu. Tidak ada satupun foto yang tergantung di dinding. Mungkin sengaja dilepas agar tidak teringat pada keluarganya. Ini teh jahe. Saya buat yang dingin, kata Budi sambil membawa 2 gelas teh. Ia juga menata terong goreng yang dibawa Sri di atas piring. Kita makan bersama saja. Terlalu banyak kalau saya makan sendiri. Wah, kelihatannya enak sekali. Betul. Mereka duduk berhadapan dan mulai makan terong goreng. Setelah mencicipi satu potong, Budi tampak kagum. Enak sekali. Saya tidak ingat kapan terakhir kali makan masakan rumahan seperti ini. Dulu, tidak ada yang memasakkan untuk bapa? Tanya Sri hati-hati. Budi mengunyah perlahan sambil menjawab, selain masakan istri saya, sepertinya hampir tidak pernah. Setelah itu, saya selalu makan seadanya. Pasti kesepian, ya? Saya bahkan tidak sempat berpikir tentang kesepian. Sudah jadi kebiasaan. Melihat Budi memakan setiap potong terong dengan begitu khidmat, hati Sri terasa pedih. Ia bisa membayangkan betapa lamanya pria ini hidup dalam kesendirian. Saya juga mirip. Waktu anak saya masih ada, saya masak setiap hari. Tapi setelah sendirian, saya jadi sering makan nasi bungkus atau mie instan. Oh, begitu ya. Budi tersenyum kecil. Senyum itu terasa sangat hangat bagi Sri. Saat itu, Budi mengeluarkan sebotol bir dingin dari kulkas. Mau minum bir? Sudah lama tidak makan makanan enak seperti ini, jadi ingin minum sedikit. Boleh. Mereka saling mengangkat gelas. Sedikit alkohol yang mengalir di tubuh membuat suasana menjadi lebih santai. Pak Budi biasanya melakukan apa setelah pulang kerja? Tidak banyak. Baca buku, nonton TV, kadang-kadang jalan-jalan. Itu saja. Tidak bosan? Dulu tidak pernah terpikir bosan. Tapi akhir-akhir ini sedikit berbeda. Budi menatap Sri. Apa yang berbeda? Saya tidak tahu. Kalau duduk makan dan mengobrol dengan seseorang seperti ini, ternyata senyaman ini. Jantung Sri berdebar kencang. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Budi. Saya juga begitu. Sudah lama sekali saya tidak duduk makan berhadapan dengan seseorang. Rasanya senang sekali. Mereka minum bir dalam diam sambil mengobrol tentang berbagai hal, kenangan masa kecil, makanan favorit, hingga pemikiran-pemikiran mereka. Waktu berlalu begitu cepat. Mungkin karena pengaruh alkohol, wajah Sri memerah saat mendengarkan cerita Budi. Saat itulah Budi tiba-tiba mencium bibir Sri. Hanya sesaat, tetapi bagi Sri waktu seolah berhenti. Aroma tubuh Budi tercium di ujung hidungnya. Maafkan saya tidak sadar. Namun, Sri tidak membenci momen itu. Sri yang salah, tingkah berdiri. Tuan, harus pulang sekarang. Sudah terlalu malam. Budi tampak kecewa. Saya antar pulang, ya? Tidak usah.
tidak jauh juga. Namun, Budi sudah memakai sandalnya. Tetap saja, ini sudah malam, biar saya antar. Sri tersenyum dalam hati. Di jalan pulang, mereka berjalan berdampingan. Jalanan desa yang remang-remang karena minimnya lampu jalan tidak terasa menakutkan karena mereka berjalan bersama. Maaf soal tadi, saya tidak sengaja melihat wajah ibu. Saya jadi melakukan kesalahan, kata Budi. Itu bukan kesalahan. Saya memang sedikit kaget, tapi saya juga tidak membencinya. Saat itu, Budi dengan lembut menggenggam tangan Sri. Rasanya nyaman sekali bisa bersama seperti ini. Setibanya di depan rumah Yanti, Budi berkata, "Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak untuk hari ini." Justru saya yang berterima kasih. Sampai jumpa besok di kebun. Setelah memastikan Sri masuk ke dalam rumah, barulah Budi berbalik. Sri yang mengintip dari jendela merasakan jantungnya berdebar kencang seolah mau meledak. Ia pura-pura tenang, tetapi rasanya jantungnya mau copot. Waktu yang ia habiskan bersama Budi terasa seperti mimpi. Sejak hari mereka berbagi terong goreng, suasana di antara Budi dan Sri menjadi lebih alami. Mereka akan saling tersenyum jika mata mereka bertemu, dan saat makan siang, mereka akan duduk berdampingan menyantap bekal. Bahkan para pekerja lain pun mulai menyadari perubahan di antara mereka. Namun, masa-masa damai itu tidak berlangsung lama. Pada Senin sore, saat Sri sedang bekerja sendirian di salah satu sudut kebun, ia mendengar dua orang ibu-ibu dari desa yang lewat sambil bergosip. Itu loh, perempuan baru yang dari Jakarta itu. Oh, yang namanya Sri itu ya? Sri merasa mereka sedang membicarakannya, jadi ia menajamkan telinganya. Katanya dia bangkrut di kota, terus sekarang datang ke desa buat menggoda duda. Masa sih? Iya, lihat saja dia nempel terus sama Pak Budi, sampai dibawain makanan segala. Pak Budi kan bukan orang yang gampang tergoda. Laki-laki kan sama saja. Kalau didekati perempuan, ya luluh juga. Mungkin dia pura-pura kasihan untuk mendekatinya. Ati Sri Menselos. Ia tidak menyangka ada gosip seperti itu yang beredar. Pak Budi juga naif sekali ya. Dulu menderita karena kehilangan keluarga. Sekarang gara-gara satu perempuan jadi senyum-senyum begitu. Lagian sudah tua, sudah lewat 50 tahun, mau ngapain lagi? Kedua ibu itu berlalu sambil terus berbicara. Sri hanya bisa terpaku di tempatnya. Rasanya seperti disiram air es. Selama ini, kedekatannya dengan Budi didasari oleh perasaan yang tulus, tetapi orang lain tidak melihatnya seperti itu. Sri mulai berpikir, jangan-jangan ia malah membawa masalah bagi Budi. Saat jam makan siang tiba, Sri tidak mendekati Budi. Ia makan bekalnya sendirian di sudut kebun. Budi menatapnya dengan heran, tetapi Sri menghindari kontak mata. "Pusri, kenapa makan di sini? Ayo makan bersama," kata Budi menghampirinya. "Tidak, Pak, saya makan di sini saja." "Ada masalah?" Wajah ibu kelihatan tidak baik. Suara Budi yang penuh kekhawatiran membuat hati Sri semakin sakit. Namun ia terganggu oleh tatapan orang lain. "Tidak apa-apa, saya hanya ingin sendiri." Budi tampak tidak mengerti, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, Sri menceritakan apa yang ia dengar kepada Yanti. Jadi ada gosip seperti itu. Yanti tampak marah. "Aku tidak tahu siapa yang bilang, tapi jangan dipikirkan. Orang desa kan memang suka bergosip. Tapi aku khawatir ini akan merugikan Pak Budi. Dia sudah cukup menderita selama ini." "Sri, apa salahmu? Kalian kan hanya berteman baik." Tapi hati Sri menjadi rumit. Ia sadar perasaannya pada Budi sudah lebih dari sekadar persahabatan. Namun, ia takut tatapan orang-orang ini akan membuat Budi terluka lagi.
Keesokan harinya, Sri sengaja menjaga jarak dengan Budi. Ia makan sendirian saat jam makan siang dan hanya berbicara seperlunya. Awalnya, Budi tidak mengerti perubahan sikap Sri. Bu Sri, apakah saya berbuat salah? Atau ini karena kejadian malam itu? Tanya. Budi hati-hati suatu hari. Bukan, Pak. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan. Kenapa tiba-tiba begini? Tolong beritahu saya. Sri tidak menjawab. Sulit baginya untuk menceritakan alasan sebenarnya kepada Budi. Beberapa hari kemudian, ekspresi Budi juga semakin muram. Ia kembali menjadi sosok yang pendiam dan tanpa ekspresi seperti dulu. Tatapan matanya pada Sri pun menunjukkan luka. Melihat perubahan Budi, hati Sri terasa sakit. Ia merasa telah mendorong Budi kembali ke dalam kesendirian, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Pada hari Kamis sore, Sri izin pulang lebih awal dengan alasan tidak enak badan. Berada di tempat yang sama dengan Budi terasa semakin berat. Sesampainya di rumah, perasaannya masih terus murung. Sri, kenapa pulang cepat lagi? Tanya Yanti. Badanku kurang sehat. Sakit apa? Hanya hatiku yang sakit, desah Sri. Yanti duduk di sebelahnya dan berkata, ini karena Pak Budi, kan? Ai wai, kamu mau terus seperti ini? Aku tidak tahu harus bagaimana. Sri, kamu benar-benar menyukainya, kan? Setelah hening sejenak, Sri mengangguk. Iya, aku menyukainya, tapi justru itu masalahnya. Aku takut menjadi luka baru dalam hidupnya. Kenapa jadi luka? Kalau saling suka, kan tinggal bersama saja. Pandangan orang-orang. Dan usiaku juga sudah tidak muda lagi. Aku ragu apa pantas merasakan perasaan seperti ini. Yanti menggenggam tangan Sri. Memangnya kalau sudah tua tidak boleh jatuh cinta? Tidak ada aturan seperti itu. Sri, ini hidupmu. Jangan pedulikan omongan orang lain. Hiduplah sesuai kata hatimu. Malam itu, Sri tidak bisa tidur. Kata-kata Yanti terus terngiang di kepalanya. Ia mulai berpikir, apakah ia terlalu penakut? Sementara itu, Budi juga dilanda kegelisahan yang sama. Ia bingung dengan perubahan sikap Sri yang tiba-tiba. Ia terus mencoba mengingat-ingat apakah ia telah berbuat salah, tetapi tidak menemukan alasan yang jelas. Pulang ke rumah, Budi minum sendirian sambil merenung. Ia baru sadar betapa berharganya waktu yang ia habiskan bersama Sri. Ia takut kehilangan waktu-waktu itu. Begitulah. Mereka berdua menghabiskan malam di rumah masing-masing, saling merindukan. Sudah seminggu sejak Sri menghindari Budi. Selama itu, Budi benar-benar kembali ke sosoknya yang pendiam seperti dulu. Ia hanya bicara seperlunya dengan pekerja lain dan makan sendirian saat jam makan siang. Persis seperti sebelum ia bertemu Sri. Melihat Budi yang seperti itu, hati Sri terasa sakit. Rasanya, dialah yang membuat Budi kembali menjadi orang yang kesepian. Beberapa hari terakhir, ia bahkan tidak bisa fokus bekerja. Jumat pagi, Sri tiba di kebun terong lebih lambat dari biasanya. Ia tidak bisa tidur semalaman, membuat badannya terasa berat. Pekerja lain sudah mulai bekerja, tetapi Budi tidak terlihat. Pak Budi di mana ya? Tanya Sri pada salah seorang ibu-ibu. Oh, hari ini dia tidak masuk. Katanya badannya tidak enak. Sri menjadi khawatir. Ini pertama kalinya Budi sakit, namun ia merasa canggung untuk mengunjunginya. Menjelang sore, Sri tidak tahan lagi. Setelah selesai bekerja, ia berjalan menuju rumah Budi. Setibanya di sana, gerbang rumah tertutup rapat. Ia menekan bel, tetapi tidak ada jawaban. Khawatir Budi benar-benar sakit parah, ia memanggil lagi. Pak Budi, ini saya Sri. Setelah beberapa saat, pintu akhirnya terbuka. Wajah Budi tampak lebih tirus dari biasanya.
Ada apa? Suaranya pun terdengar lemah. Saya dengar Bapak tidak enak badan, jadi saya khawatir. Apa Bapak sakit parah? Bukan apa-apa, hanya sedikit lelah, jawab Budi. Tetapi Sri bisa melihat dari ekspresinya bahwa ada alasan lain. Bolehkah saya masuk? Ada yang ingin saya bicarakan. Budi ragu sejenak, lalu membukakan pintu. Setelah duduk di ruang tamu, keheningan canggung menyelimuti mereka. Sri bingung harus memulai dari mana. Pak Budi, ya? Saya belakangan ini bersikap aneh, ya? Budi tidak menjawab, tetapi dari ekspresinya, Sri bisa merasakan luka di hatinya. Sebenarnya, saya mendengar gosip yang tidak baik tentang kita di desa. Tatapan Budi berubah. Gosip apa? Gosip bahwa saya mendekati Pak Budi dengan cara yang tidak baik. Katanya, saya bangkrut di kota lalu datang untuk menggoda duda di desa. Suara Sri bergetar. Jadi, karena itu, Anda menghindari saya. Budi tersenyum pahit. Saya khawatir Pak Budi akan terluka lagi. Jadi, Anda pikir lebih baik meninggalkan saya sendirian? Suara Budi terdengar penuh kekecewaan. Apakah saya terlihat seperti orang yang peduli dengan gosip seperti itu? Sri mengangkat kepalanya dan menatap Budi. Bukan begitu. Lalu apa? Apakah bersama saya menjadi beban bagi Anda? Bukan. Sri meninggikan suaranya. Sama sekali bukan begitu. Justru, ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya dan terdiam. Justru apa? Tanya Budi pelan. Setelah ragu sejenak, Sri memberanikan diri. Justru, waktu yang saya habiskan bersama Pak Budi terasa sangat menyenangkan. Karena itu, saya jadi lebih takut. Takut? Saya ragu, apa pantas merasakan perasaan seperti ini? Usia kita sudah tidak muda lagi. Dan saya takut Pak Budi akan menderita lagi karena saya. Budi menatap Sri sejenak, lalu berdiri. Ia menatap keluar jendela dan berkata, Bu Sri, saya juga ingin mengatakan sesuatu. Ya, saat Ibu menghindari saya merasa ada sesuatu yang runtuh lagi di dalam diri saya. Hati Sri mencelus. Seperti saat saya kehilangan keluarga saya, saat itulah saya sadar betapa berharganya ibu bagi saya. Budi berbalik menghadap Sri. Saya tidak mau hidup seperti itu lagi. Hidup dalam ketakutan akan kehilangan seseorang. Saya ingin mengakhirinya. Mata Sri berkaca-kaca. Saya juga begitu. Apapun kata orang, saya ingin makan bersama, mengobrol dan tertawa bersama Pak Budi. Setiap hari, Budi mendekati Sri dan dengan lembut menggenggam tangannya. Kalau begitu, mari kita lakukan. Itu mulai sekarang. Jangan pedulikan orang lain. Benarkah? Ya. Bukankah yang terpenting adalah kita bahagia? Merasakan tangan Budi yang hangat, hati Sri terasa lega. Semua kekhawatiran dan ketakutannya seolah sirna. Tapi, apakah tidak apa-apa? Usia kita kan sudah tua. Memangnya kalau sudah tua tidak boleh bahagia? Justru karena usia inilah semuanya menjadi lebih berharga. Kata-kata Budi membuat Sri tersenyum. Iya, benar. Mulai sekarang saya ingin hidup dengan jujur. Matahari mulai terbenam. Budi berkata, mau makan malam bersama? Saya akan buatkan sesuatu yang enak. Saya bantu ya. Mereka berdua menyiapkan makan malam sederhana di dapur. Telur dadar gulung dan sisa terong goreng. Makanan yang biasa saja, tetapi terasa lebih lezat karena dibuat bersama. Setelah makan malam dan minum bir, mereka membicarakan masa depan. Bagaimana kita akan menjalaninya sekarang? Tanya Sri. Kita jalani saja secara alami. Tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja. Baiklah. Malam semakin larut.
dan Sri berdiri. Saya harus pulang sekarang. Tinggallah lebih lama, kata Budi dengan nada enggan. Saat itu Sri berbalik menatap Budi dan berkata, Pak Budi, bolehkah saya menginap malam ini? Budi terkejut mendengar perkataan Sri yang tiba-tiba. Namun, melihat tatapan tulus di matanya, ia mengangguk. Apakah Anda sungguh tidak apa-apa? Iya, saya tidak ingin sendirian lagi. Berdiri saling berhadapan di ruang tamu, debaran dan getaran yang telah lama hilang terasa di udara. Budi dengan lembut mengelus kepala Sri. Sentuhan lembutnya terasa hangat. Wajah Sri memerah, tetapi tatapannya mantap. Budi dengan lebih hati-hati memeluknya. Debaran di usia 50-an terasa berbeza dari masa muda, lebih dalam dan lebih mendesak. Saling merasakan kehangatan satu sama lain, mereka berdua meredakan kesepian yang telah lama mereka pendam. Malam itu, dalam pelukan satu sama lain, mereka menghabiskan waktu yang hangat dan tak terlupakan. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan sentuhan yang menenangkan dan tatapan mata, mereka menyampaikan perasaan mereka. Baru menjelang fajar mereka tertidur, tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama di sisi satu sama lain. Rasa lega dan bahagia karena tidak lagi sendirian terbawa hingga ke dalam mimpi. Keesokan paginya, Sri terbangun dalam pelukan Budi. Sinar matahari masuk melalui jendela menerangi ruangan. Tidur nyenyak? Tanya Budi dengan lembut. IYA. Sudah lama sekali saya tidak tidur sepulas ini, jawab Sri dengan malu-malu. Kejadian semalam terasa seperti mimpi, tetapi kehangatan tubuh Budi menegaskan bahawa itu adalah kenyataan. Saya tidak pernah menyangka kebahagiaan seperti ini akan datang, kata Budi sambil menggenggam tangan Sri. Mulai sekarang, kita akan terus bersama seperti ini. Di kebun terong, saat mata mereka bertemu, mereka saling tersenyum. Para pekerja lain mulai berdatangan. Melihat Sri dan Budi kembali mengobrol dengan alami, beberapa dari mereka berbisik-bisik tetapi keduanya tidak peduli. Saat jam makan siang, Budi mendekati Sri. Kita makan bersama. Tentu. Mereka duduk berdampingan dan membuka bekal masing-masing. Suasananya kembali alami seperti dulu. Besok hari Sabtu ya, kata Budi. Iya, tidak terasa sudah akhir pekan lagi. Apakah ada acara di akhir pekan? Sri ragu sejenak, lalu menjawab, kenapa? Saya ingin mengajak jalan-jalan ke pasar. Bosan juga kalau pergi sendiri. Boleh. Saya juga ingin sekali melihat-lihat pasar. Begitulah, mereka berjanji untuk bertemu pada hari Sabtu. Sabtu pagi, Sri berdandan lebih rapi dari biasanya. Ia mengenakan blus bersih dan rok yang tidak mencolok. Yanti melihatnya dan tersenyum. Hari ini ada acara spesial ya. Tumben dandan lebih cantik. Hanya mau ke pasar kok. Pergi sama Pak Budi kan? Sri mengangguk dengan wajah memerah. Budi datang sedikit lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Ia juga berpakaian lebih rapi dari biasanya. Pagi sekali datangnya. Saya memang biasa datang lebih awal dari waktu janji. Mereka naik angkutan desa menuju kota kecamatan. Duduk berdampingan di dalam angkot, mereka mengobrol sambil melihat pemandangan di luar jendela. Setibanya di pasar, ternyata sangat ramai. Mereka berjalan perlahan melihat-lihat berbagai macam buah, sayur dan ikan segar. Ada yang mau dibeli, Bu? Tanya Budi. Beli buah saja ya. Mereka membeli apel dan pir di sebuah kios buah. Budi dengan sigap membawa kantong belanjaan yang berat itu. Makan siangnya apa ya? Terserah Pak Budi saja. Budi mengajak Sri ke sebuah warung kecil di sudut pasar. Warung itu sudah tua, tetapi terkenal dengan makanannya yang lezat. Di sini sotonya terkenal, coba saja. Baiklah.
Mereka memesan soto dan mendoan untuk dimakan bersama. Soto yang hangat dan gurih terasa nikmat. Enak sekali ya. Saya tidak tahu ada tempat seperti ini. Saya kadang makan sendirian di sini. Tapi hari ini karena makan bersama rasanya lebih enak. Kata-kata Budi membuat Sri merasa senang. Setelah makan, saat berjalan-jalan lagi di pasar, mereka melihat sebuah toko bunga. Bunga-bunga berwarna ungu, mirip dengan bunga terong, tampak mekar dengan indah. Bunganya cantik ya, kata Sri. Sebenarnya bunga terong juga cukup cantik. Warnanya ungu. Benarkah? Saya baru tahu kalau terong ada bunganya. Tahun ini ibu mulai bekerja saat bunganya sudah gugur, jadi tidak sempat lihat. Tahun depan pasti saya tunjukkan. Dari kata-kata Budi, tersirat makna bahwa mereka akan bersama tahun depan, membuat jantung Sri berdebar. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, Sri berfikir bahwa hari ini benar-benar menyenangkan. Bersama Budi, waktu terasa berlalu begitu cepat. Hari ini menyenangkan sekali, kata Sri. Sebelum berpisah di depan rumah, Budi berkata dengan hati-hati, Bu Sri, ya, bolehkah saya jujur? Jantung Sri berdebar. Iya, katakan saja. Saya menyukai ibu. Sri terdiam sejenak. Meskipun ini adalah kata-kata yang ia tunggu, mendengarnya secara langsung membuatnya sedikit salah tingkah. Saya juga menyukai bapa. Melihat Sri menjawab dengan suara pelan, Budi tersenyum. Kita hidup bersama ya? Ya, kita hidup bersama. Saat itu, Budi dengan lembut mengelus kepala Sri. Sentuhan lembutnya terasa hangat. Terima kasih telah membawa kembali tawa dalam hidup saya. Justru saya yang berterima kasih telah membuat saya merasa tidak sendirian lagi. Beberapa bulan kemudian, musim gugur tiba. Sri pindah dari rumah Yanti dan mulai tinggal bersama Budi di sebuah rumah kecil dekat kebun terong. Pandangan warga desa pun kini telah berubah menjadi lebih hangat. Melihat ketulusan mereka berdua dalam menyayangi satu sama lain, suasana desa berubah menjadi lebih mendukung. Suatu sore, dalam perjalanan pulang setelah bekerja di kebun terong, seorang tetua desa yang lewat berkata, dulu di kebun terong itu sepertinya hanya tumbuh air mata, tapi sekarang sepertinya tumbuh tawa. Ya, mendengar itu, Sri dan Budi saling memandang dan tersenyum. Sesampainya di rumah, sambil menyiapkan makan malam bersama, Sri berkata, tahun depan kita lihat bunga terong bersama dan buat lebih banyak kenangan lagi, ya? Tentu, kita akan bersama untuk waktu yang sangat lama. Setelah makan malam, mereka duduk berdampingan di teras yang menghadap ke kebun terong. Menatap langit malam yang penuh bintang, tangan mereka saling bertautan. Pak Budi, ya, aku mencintaimu. Itu adalah pengakuan cinta pertamanya. Budi menggenggam tangan Sri lebih erat dan menjawab, aku juga mencintaimu sangat. Angin sejuk yang berhembus dari kebun terong menyelimuti mereka. Mereka tidak lagi sendirian. Dua insan yang saling menyembuhkan luka dan memulai hidup baru ada di sana. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu dan dari kebun terong terdengar napas hening yang menantikan musim semi berikutnya. Kisah cinta Sri dan Budi pun bersiap menyambut musim yang baru. Bagaimana kisah hari ini? Jika Anda menikmatinya, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dukungan untuk tokoh utama kita. Terima kasih.